ini artis ini dia promoin apa sih, kok misalnya kita penasaran kok sampai mau misalnya jadi modelnya kenapa. Nah itu kita berusaha memahami, oh produknya tentang misalnya produk kosmetik, oh kayak gitu. Dan memahami itu berarti kita sudah tidak hanya sekedar memberikan perhatian tapi ingin tahu lebih lanjut lagi. Nah proses itu tadi itu bisa bisa dipengaruhi oleh keterlibatan sama memori kita. Misalnya kita sudah tahu, oh mbak ini, misalnya mbak A itu kalau jadi model dari suatu produk pasti produknya itu kualitasnya oke. Misalnya kita punya ingatan seperti itu. Oh iya, kita ingat kalau produk yang ditawarkan mbak itu pasti bagus kualitasnya. Nah berarti produk baru ini harusnya kualitasnya juga bagus, saya seperti itu. Jadi itu bisa lebih meyakinkan kita untuk membeli produk tersebut. Kalau involvement itu biasanya kita, kalau involvement itu keterlibatan kita dalam mencari informasi tentang produk. Semakin kita terlibat, otomatis kan kita semakin tahu produk itu seperti apa. Kayak gitu. Itu juga bisa akan mempengaruhi persepsi kita terhadap suatu produk. Paham? Mas, Mas Dodo lo promo diri sendiri ya. Nanti aja Mas, kalau mau promo bisa update status, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Sama Me. Apa nandang uyung? Oke, saya lanjutkan ya. Ini sama. Ini sudah exposure tadi. Jadi mengaktifkan organ sensor konsumen. Jadi kayak tadi, pertama kali lihat itu seperti apa. Kalau misalnya menarik, kita akan memberi perhatian lebih. Ini atensi kan, kesadaran perhatian kita terhadap sesuatu. Ini tadi secara tidak sadar. Kalau misalnya kita tiba-tiba, oh cantik, langsung kita misalnya melek, oh tahu, oh ada mbak ini, oh dia menawarkan produk baru kayak gitu. Terus sadar terhadap rangsangan yang ada. Ini sensasi, respon yang segera. Seperti apa? Stimulus, dia masukkan stimulus itu setiap sesuatu yang masuk ke panca indera kita, misalnya dari visual atau dari pendengaran atau dari rasa gitu. Terus ada yang namanya ambang absolut, tingkat terendah di mana seseorang dapat mengalami sensasi. Terus persepsi subliminal, stimuli yang terlalu lemah atau terlalu singkat untuk terlihat atau terdengar secara sadar, mungkin akan cukup kuat untuk disadari oleh salah satu atau lebih penerima. Nah kan kita bisa dapat stimuli itu macam-macam dari semua panca indera kita. Ini untuk hanya pengetahuan aja, tidak perlu dihafalkan, tidak apa-apa, biasanya nggak keluar kok. Jadi ini ambang diferensial itu perbedaan minimal yang dapat dirasakan ketika menghadapi dua kondisi yang berbeda. Kayak gitu. Di rumusnya. I delta I sama dengan I kali K. Udah, ini hanya untuk tahu aja, nggak perlu dihafalkan. Nah, alasan menggunakan itu tadi supaya berbagai perubahan negatif tidak dapat dengan mudah dilihat, sama supaya perbaikan produk sangat jelas bagi konsumen tanpa pemborosan yang tidak berguna. Misalnya produk itu awalnya nggak bagus atau ada kasus apa, terus untuk
untuk merubah persepsi orang itu mereka misalnya merubah image dengan mempromokan hal-hal baru kayak gitu, itu bisa ya kan. Misalnya juga dulu awalnya nggak suka sama seseorang misalnya, ya Ajinomoto itu bisa, atau nggak suka sama seseorang atau sama satu produk, tapi setelah itu mereka berusaha untuk misalnya seperti repositioning, maksudnya melakukan positioning ulang, mempromokan ulang barang tersebut seperti apa, akhirnya persepsi orang akan berubah, itu bisa. Nah, kalau adaptasi konsumen, tingkat adaptasi jumlah stimulus di mana konsumen menjadi terbiasa, kan lama-lama sudah kebiasaan lihat. Kayak misalnya dulu awal-awal mbak-mbak sama mas-mas pertama kali belum tahu satu sama lain, tapi karena sudah sering kumpul, sering ada kelas sama-sama, akhirnya saling mengenal. Mungkin misalnya yang awalnya dikirain jahat, mungkin karena wajahnya waktu pertama kali ketemu pas lagi sakit perut misalnya jadi mencureng, ternyata setelah kenal lebih lama ternyata orangnya ramah bahkan humoris, itu kan juga bisa seperti itu. Nah, terus ini panca indera dan pembentukan persepsi. Dunia panca indera kenapa ngawur Mas Dodo ini. Gak boleh, dilarang menyerang fisik. Sama kayak menikung sahabat. Jadi di sini dunia panca indera merupakan sejumlah sensasi yang berlainan dan hampir tidak terbatas dan terus-menerus mengalami perubahan yang hampir tidak kentara. Jadi itu karena kita setiap hari misalnya melihat sesuatu, jadi pemikiran kita bisa berubah. Atau misalnya kulit kita tersentuh apa setiap hari, misalnya kena panas, itu lama-lama sudah kebiasaan, atau kena dingin kayak gitu. Nah, pengaruh stimulus saya lanjutkan ya. Pengaruh stimulus terhadap persepsi. Stimuli bisa dikontrol dan dimanipulasi oleh pemasar dan pengiklan untuk menarik perhatian konsumen. Itu tugasnya pemasar. Apalagi iklan. Pernah nggak lihat pengiklan yang menjelek-jelekkan produknya sendiri? Jangan beli produk ini misalnya. Jadi produk minuman, jangan membeli minuman ini, nanti dijamin sakit perut. Ada ndak? Nggak mungkin ya toh, ya siapa yang mau beli? Itu namanya cuma buang-buang duit. Iya, nggak ada kecap nomor 2. Selalu yang pertama ya kan, biasanya kan iklan itu kalau nggak yang pertama nomor 1 ya kan, kayak gitu. Jadi itu istilahnya kan mempengaruhi pikiran kita. Sebenarnya kita ini dibujui, dibohongi aja sama pemasar itu. Nah, terus ini stimuli mana itu aspek-aspek lingkungan mana, terus faktor individu yang mempengaruhi stimuli. Itu pengalaman, itu juga bisa, sama motif mereka. Iklan nomor 2. Itu sudah lewat, Mas. Sudah Mas Mbak, sudah kadaluarsa. Itu kan beda cerita, bukan barang. Maaf, Pak. Nah, terus karakteristik stimulus yang dapat menarik itu ukuran, warna, intensitas, kontras, posisi, macam-macam. Apapun itu bisa menarik perhatian kita sebagai konsumen, apalagi wanita. Ada nggak
kosmetik yang